Halo mahasiswa semua, saya Desa Gede Budi Krisnamurti dari Departemen Ilmu Farmasi Kedokteran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul kontrasepsi hormonal. Seperti kita ketahui, ini beberapa outline yang akan dibahas di kuliah ini terkait pengenalan berbagai bentuk sediaan kontrasepsi hormonal, bagaimana mekanisme kerjanya, indikasi, efek samping, keunggulan dan kerugiannya, juga di ujung nanti sedikit kita bahas terkait parasepannya. Seperti kita ketahui, secara umum kontrasepsi ini dibagi menjadi tiga tipe, yaitu hormonal, non-hormonal, dan yang terakhir ada permanent sterilization. Oke, kalau kita bicara kontrasepsi yang ideal untuk pasien, ini perlu memperhatikan beberapa aspek atau parameter. Yang pertama terkait harga, sama-sama bentuk sediaan pil kontrasepsi hormonal, contohnya yang kombinasi, itu beda tipe hormonnya gitu ya, beda brand dan lain-lain, itu harganya bisa beda berkali-kali lipat. Nah, harus dipastikan pasien sudah confirm di awal gitu, karena nanti sediaan ini akan dipakai rutin oleh pasien ya. Kemudian mudah digunakan oleh si pasien. Jadi memang pasiennya setuju, umpama kita pilihkan pil kontrasepsi oral gitu. Kalau pasiennya pelupa, sibuk dan lain-lain, mungkin ini perlu perhatian khusus gitu ya, disampaikan dahulu di depan ke pasiennya. Kemudian efek samping yang minimal, ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien gitu ya. Ada kontraindikasi dari setiap sediaan kontrasepsi, pastikan itu tidak bermasalah jika dipilihkan untuk pasien kalian. Kemudian ini perlu dipastikan di awal kapan pasien punya rencana akan punya anak lagi atau ingin menunda kehamilan untuk berapa lama. Karena ada beberapa sediaan kontrasepsi hormonal walaupun sudah di stop penggunaannya butuh waktu untuk kembali lagi balik ke masa subur ya. Kemudian paling efektif, highly efektif ini pasti ya parameter utama yang harus diperhatikan dan apakah harus diadministrasikan oleh nakes atau bisa sendiri gitu kayak umpamanya menggunakan IUD hormonal gitu ya. Jadi ya memang tidak bisa digunakan sendiri, harus pergi ke dokter atau bidan untuk pemasangannya. Oke, kalau kita bicara hormonal kontrasepsi ya, ini dikatakan sebenarnya the most effective methods ya. Jadi untuk mengontrol kehamilan dan mencegah kehamilan ya. Dan efek dari kontrasepsi hormonal ini sebenarnya reversible, bisa kembali lagi ya. Dan kadang-kadang kontrasepsi hormonal ini selain untuk mencegah kehamilan digunakan pada kasus-kasus atau kondisi tertentu seperti heavy period, endometriosis gitu ya. Tapi balik lagi ini pasti sudah didiskusikan oleh pasien dengan dokternya masing-masing ya. Oke, jadi saya rasa kalian sudah dapatkan di kuliah fisiologi mungkin ya terkait cycle menstrual gitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya secara fisiologis ya di dalam tubuh tuh sebenarnya sudah ada estrogen dan progesteron. Bahkan ada peran untuk pro-pregnancy ya, mendukung terjadinya kehamilan gitu. Tapi kenapa saat pasien mengkonsumsi kontrasepsi hormonal dari luar gitu yang mengandung estrogen atau progesteron atau kombinasi keduanya itu malah dapat mencegah kehamilan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara siklus menstruasi yang normal kadar dari hormon estrogen dan progesteron ini kan kita lihat nih naik gitu ya dan turun gitu dengan ritme tertentu, waktu tertentu. Ini ada tujuannya mempersiapkan ovulasi gitu ya, penebalan endometrium gitu. Kemudian menjaga kehamilan setelah proses pembuahan terjadi gitu. Tapi saat pasien ini mengkonsumsi kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi dengan kandungan estrogen dan progesteron dari luar, nah ini apa namanya, si hormon ini akan berada dalam fase tinggi gitu ya, fase terus tinggi di dalam tubuh gitu. Jadi hormon ini tetap stabil, tidak ada fluktuasi naik turun seperti ini gitu, sehingga hormon yang tadinya memicu ovulasi, jadi ovulasinya tidak terjadi atau dihambat gitu ya. Jadi kayak gampangnya nih hipofisis itu kita menganggap oh hormonnya udah cukup gitu, makanya FSH dan LH tidak usah diproduksi. Nah, apa ya akibatnya FSH dan LH tidak diproduksi? Ovulasi tidak terjadi. Jadi itu kenapa saat kita gunakan dari luar malah dia menghambat pregnancy, bukan lagi berfungsi sebagai pro-pregnancy. Nah, bentuk sediaan kontrasepsi hormonal ini ada berbagai macam.
ada pil ya, yang orally diminum. COC ini pil oral kombinasi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Ada juga pil yang hanya mengandung progesteron saja. Kemudian ada patch yang ditempel, walaupun di Indonesia ini belum beredar ya sediaannya. Kemudian ada yang injeksi, kemudian ada implan, IUD, dan mini pill tadi yang tadi saya sampaikan hanya mengandung hormon progesteron. Bagaimana mekanisme kerja dari estrogen ini untuk mencegah kehamilan gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, eh, si estrogen ini akan memberikan negatif feedback ke antara pituitary ya untuk menurunkan rilis dari FSH ya. Kemudian dia dapat menghambat follicular development dan juga mencegah terjadinya eh, ovulasi ya. Nah, bentuk sediaan ya kontrasepsi yang mengandung estrogen ini ada berbagai macam, ada oral, kemudian ada sediaan pads gitu ya yang juga mengandung hormon gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sediaan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Jadi kombinasi dari hormon estrogen dan progesteron ini selain mencegah ovulasi dengan menekan rilis dari gonadotropin tadi, dia juga menghambat follicular development dan juga mencegah ovulasi. Ini mekanisme utamanya. Tapi dia juga mengentakkan cervical mucus sehingga pergerakan sperma terhambat. Ini akan menambah efek kontrasepsi ya dari estrogen dan progesteron kombinasi ini. Ya. Kemudian kombinasi ini juga bisa mengubah lapisan endometrium ya. Jadi hormon-hormon ini juga menyebabkan lapisan dalam rahim atau endometrium ini menjadi kurang siap untuk implantasi tadi ya, menghambat implantasi sehingga sel telur yang sudah berhasil dibuahi itu tidak bisa menempel dengan bagus di rahim sehingga kehamilan tidak terjadi ya. Oke, kemudian nah, kita masuk ke bentuk sediaan hormonal masing-masing. Yang pertama adalah pil kontrasepsi. Jadi COC atau combination oral kontrasepsi ini digunakan untuk mencegah kehamilan ya pastinya. Dan ini pil ini aman dan efektif digunakan jika digunakan dengan benar ya. Jadi harus di KIE kan dikonselingkan ke pasien gitu ya. Kalau pil ini diminum tiap malam sebelum tidur, ya harus rutin setiap malam karena lupa minum pil sehari atau 2 hari, apalagi itu kalau terjadi di masa subur atau apa kemungkinan terjadinya kehamilan itu cukup tinggi ya. Kemudian untuk pertama kali penggunaan memang pasien ini harus konsultasi dulu dengan tenaga kesehatan, dokter atau bidan terkait gitu ya. Dan kemudian eh, pasien wanita yang akan mengkonsumsi pil kontrasepsi ini biasanya kita pastikan dulu tidak hamil. Jadi biasanya amannya tuh dimulai saat dia pada masa sedang menstruasi gitu. Dan semakin maju ya paling bagus itu mulainya startnya. Jadi di hari pertama nanti di praktikum akan dijelaskan bagaimana cara penggunaan pil kontrasepsi ini.